Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Widya Sawitri dengan NIM 2203096049. Di sini saya akan membuat video tentang refleksi saya selama mengikuti pembelajaran pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Umar MA. Yang pertama kali akan saya bahas di sini adalah kegiatan yang paling berkesan menurut saya, yaitu kegiatan memanajemen diri sendiri. Jadi dulu saya masih ingat ketika Bapak Umar menjelaskan di kelas kami tentang pentingnya manajemen diri. Kalau manajemen diri itu merupakan suatu hal yang penting untuk mendidik, untuk menciptakan guru. Karena kami dididik di sini adalah sebagai calon guru MI. Nah, untuk menciptakan atau melahirkan guru, karena kami dididik di sini adalah sebagai calon guru MI. Nah, untuk menciptakan atau melahirkan generasi guru-guru yang hebat, guru-guru yang bermartabat, maka yang pertama dididik adalah diri sendiri. Nah, ketika itu Bapak Umar mewajibkan satu kelas, yaitu kelas PGMI 5B, untuk membuat jadwal sehari-hari atau daily activities untuk memanajemen diri sendiri. Nah, dari sini saya melihat kalau ternyata untuk menciptakan karakter yang baik itu perlu dibiasakan. Dengan cara apa? Dengan cara menjadwal kegiatan sehari-hari. Mulai dari hal kecil, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu harus ada jadwalnya. Nah, sehubungan dengan materi manajemen, di sini saya akan memberikan contoh. Kemarin saya menulisnya seperti ini, buat tugasnya seperti ini. Daily activities menuju sarjana hebat dan bermanfaat. Karena Pak Umar ini, beliau itu menurut saya adalah dosen yang sangat berdedikasi penuh terhadap pekerjaan yang beliau lakukan, sehingga beliau tidak hanya ingin menyampaikan ilmu di kelas, kemudian mahasiswa setelah pulang melupakan ilmu itu. Bukan, tapi beliau ingin benar-benar mendidik agar kedisiplinan, kebiasaan baik, agar mahasiswa-mahasiswanya itu menjadi sarjana yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah, tapi benar-benar menguasai soft skill juga. Nah, soft skill yang dimaksud Pak Umar ini ada yang berupa public speaking, ada yang berupa menguasai English, seperti beliau mendorong untuk kita bisa lulus TOEFL. Nah, di sini contohnya, kemarin saya membuat jadwal mulai dari hari Senin sampai Minggu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Dan jadwalnya itu terinci ya teman-teman, mulai dari bangun tidur saya ngapain dari jam segini sampai jam segini, kemudian setelah misal saya bangun tidur mencuci muka, kemudian wudhu, sholat subuh, itu juga dijadwal, kemudian setelah sholat subuh seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya setelah manajemen diri, karena itu merupakan langkah awal, kemudian kita juga dijelaskan tentang langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa benar-benar mengaplikasikan jadwal-jadwal tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, unsur-unsur dalam manajemen itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Di sini perencanaan itu seperti tadi kita membuat jadwal, kita membuat angan-angan apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi sarjana yang hebat dan bermanfaat. Nah, itu namanya perencanaan, tahap perencanaan. Kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Setelah merencanakan, diorganisasikan, nanti aku jam segini gini, jam segini melakukan hal ini. Kemudian tugas saya untuk menjadi sarjana hebat dan bermanfaat itu saya mengikuti kuliah, saya juga mengikuti kegiatan di luar, dan seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah pengaktualisasian atau actualizing. Pengaktualisasian itu adalah saat dimana kita mempraktekkan apa yang kita buat, jadwal yang kita buat tadi sehari-hari. Seperti
bangun tidurnya benar-benar tadi ditulis jadwal jam 5, maka kita benar-benar mengaplikasikan bangun tidur itu jam 5. Kemudian ini juga merupakan saat-saat penentuan apakah diri kita itu benar-benar sudah bisa memanage diri kita dengan baik, memimpin diri kita dengan baik, atau masih terkalahkan oleh rasa malas seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Nah, di sini ketika kita sudah melewati 3 tahap tersebut, yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, dan tahap pengaplikasian, setelahnya adalah tahap controlling atau pengendalian. Ciri-cirinya, salah satu yang bisa dilakukan adalah kita journaling tentang hari-hari yang kita lewati. Apakah kegiatan yang kita rencanakan tadi dari awal sampai akhir itu sudah benar-benar terlaksana atau belum? Dengan cara journaling, misalnya saya punya buku, kemarin Pak Omar juga membuat tugas untuk menulis buku, menulis jurnal yang isinya tentang hari ini saya sudah bisa melakukan jadwal saya, yaitu bangun tepat waktu, kemudian lanjut sholat subuh dan tadarus Al-Quran. Tetapi yang belum saya lakukan hari ini adalah mencuci baju karena saya masih keasyikan scroll TikTok misalnya, seperti itu. Itu namanya pengendalian atau kita evaluasi diri kita, karena evaluasi adalah bagian yang juga penting dari manajemen. Karena tanpa evaluasi kita tidak tahu nih jadwal yang kita buat tadi itu sudah benar-benar bisa kita aplikasikan atau belum. Nah, selanjutnya yang kedua yang menurut saya berkesan adalah Bapak Umar itu beliau adalah orang yang selalu membiasakan kepada mahasiswanya untuk mencintai literasi. Beliau mengatakan bahwa menjadi mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang terliterasi, mahasiswa yang menyukai membaca. Karena dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu yang mungkin belum kita dapatkan di dalam kelas. Nah, sejalan dengan keinginan beliau untuk menciptakan atau meningkatkan minat literasi di kalangan mahasiswa, beliau itu sebelum kelas sering sekali mengirimkan link YouTube atau link dari website untuk dibaca, untuk kita pahami dulu sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya apa? Salah satunya adalah selain itu memang materi yang akan kita pelajari, kita juga dituntut untuk suka baca. Mau tidak mau harus membaca, supaya nanti kalau pelajaran sudah dimulai kita mengerti apa sih yang akan dibahas, seperti itu. Sejalan dengan itu juga beliau juga pernah meminta kami satu kelas untuk ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang relevan dengan materi dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Ada yang disuruh mencari materi manajemen, ada yang disuruh mencari materi tentang pendidikan Islam atau pendidikan umum, kemudian psikologi, dan masih banyak tema lain yang kemarin disuruh untuk mencari di perpustakaan. Dari semua yang telah saya bahas tadi adalah refleksi saya dari pembelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Umar. Dan yang paling berkesan bagi saya tentunya adalah sosok Pak Umar sendiri yang tidak hanya menjadi dosen yang mengajar kepada mahasiswa lalu pulang, tetapi beliau benar-benar berdedikasi penuh untuk membuat mahasiswanya ini bisa menjadi sarjana yang hebat, yang bermanfaat, yang sekiranya nanti kalau lulus di masyarakat kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita bisa menjadi guru yang baik, kita bisa menjadi guru yang berkepribadian selayaknya guru yang bisa digugu dan juga ditiru, seperti itu. Terima kasih, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.